Kau tidak sensitif? Katak berhibernasi karena katak adalah hewan berdarah dingin. Manusia tidak berhibernasi, kan? Kenapa? Wali kelas kami berjalan di antara barisan murid sambil menjelaskan, lalu mendadak tangannya terulur dan menyelinap ke balik t-shirtku, meraba dadaku yang baru akan tumbuh dan berkata, karena suhu tubuh manusia selalu hangat, seperti ini, tidak tergantung pada suhu udara di luar. Kenapa dia melakukan hal itu padaku? Aku merasa sangat malu. Itu adalah kejadian ketika aku duduk di kelas 4 SD. Wali kelas kami saat itu akan pensiun 1 tahun lagi. Lebih dari 20 tahun sudah berlalu, tetapi setiap kali aku mendengar istilah pelecehan seksual, kejadian saat itu terbesit kembali di benakku. Bukan itu saja pelecehan seksual yang pernah kualami ketika aku tumbuh besar. Di SMA, ada seorang guru yang berbisik di telingaku dengan bibir menempel di daun telingaku. Ketika aku bekerja sampingan di masa kuliah, para rekan kerja pernah menginterogasiku tentang hubunganku dengan kekasihku. Semakin muda usia seseorang, semakin mudah ia mengalami pelecehan seksual, dan wanita jauh lebih sering mengalami pelecehan seksual daripada pria. Pada tahun 2017 di Amerika Serikat, sebuah gerakan yang dinamakan Me Too dilancarkan setelah skandal seks yang melibatkan produser film terkenal, Harvey Weinstein. Menurut para korbannya, pria itu berjanji akan memberi pekerjaan kepada mereka apabila mereka menuruti permintaannya. Di kasus-kasus pelecehan seksual yang ada, pelecehan seksual di tempat kerja, yang melibatkan sosok yang lebih berkuasa, seringkali gagal diatasi. Menurut Menteri Ketenagakerjaan, jumlah laporan tentang pelecehan seksual di tempat kerja terus meningkat, nyaris berlipat ganda. Dari 263 di tahun 2012 menjadi 556 di tahun 2016, bahkan mungkin ada lebih banyak kasus yang tidak dilaporkan. Ada juga tuntutan hukum terhadap kejahatan seksual di tingkat kejahatan serius, seperti kasus pelecehan seksual yang dialami sekretaris Dongbu Group. Aku tidak tahu banyak tentang kasus itu, tetapi aku ingin membahas tentang cara menghadapi pelecehan seksual dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana agar kita tidak membesarkan monster, dan apa yang harus dilakukan bila mengalami pelecehan seksual? Hal pertama yang harus kita lakukan bila dilecehkan adalah tidak berpikir, aku terlalu sensitif, atau dia bukan orang seperti itu. Jika mulai berpikir hal itu bukan masalah besar, kita akan semakin sulit menghentikannya atau mengekspresikan keresahan kita. Hal itu akan membuat orang yang bersalah lolos begitu saja dan justru orang yang menjadi korban akan menyalahkan diri sendiri. Ketika Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga melakukan survei mengenai pelecehan seksual di tempat kerja, 78,4% korban pelecehan berkata bahwa mereka tidak melakukan tindakan apa-apa. Alasan utama mereka, 48,7%, adalah mereka tidak menganggap hal itu sebagai masalah serius. Alasan kedua, 48,2%, adalah mereka merasa masalah tidak akan terselesaikan walaupun mereka melapor. Aneh sekali, bukan? Bagaimana mereka menganggap pelecehan seksual yang mereka alami bukan masalah serius? Tetapi masalah yang lebih besar adalah semakin banyak orang seperti ini yang dilecehkan, dan semakin banyak orang yang melakukan tindakan pelecehan tersebut yang berkata, kau terlalu sensitif, kita harus yakin pada naluri kita sendiri. Keresahan adalah perasaan yang bersifat subjektif. Hal itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan orang lain. Hal kedua yang bisa dilakukan adalah tidak menertawakan keadaan itu, walaupun sulit menolak dengan ekspresi serius. Setidaknya kita tidak tertawa. Banyak wanita yang tertawa karena terkejut dan kebingungan ketika mengalami pelecehan seksual. Mereka tertawa karena tahu terlihat terlalu kasar apabila mereka menolak. Ketika membaca kisah tentang pelecehan seksual di Kakao Talk atau media sosial lainnya, aku sering melihat orang-orang yang mengalami pelecehan seksual menulis, haha, di akhir cerita atau responsnya, kenyataan inilah yang dimanfaatkan si pelaku. Mereka akan berkata bahwa si korban juga menyukai tindakannya karena tidak menunjukkan penolakan. Di samping itu, orang yang sering mengucapkan komentar-komentar yang melecehkan secara seksual seringkali berpikir mereka cerdas ketika melihat orang tertawa mendengar komentar mereka. Itu hanya akan dianggap sebagai lelucon seksual yang akan mengarah pada merajalelanya sikap seperti itu. Tidak banyak orang yang memulai di tingkat pelecehan seksual yang tinggi. Pada awalnya si pelaku akan melontarkan lelucon-lelucon kasar, lalu semakin meningkatkan konsentrasinya, dan apabila korbannya tidak menunjukkan penolakan, ia akan menerjemahkannya sebagai sesuatu yang positif dan pada akhirnya melakukan kesalahan kritis. Kita tidak boleh membiarkan hal itu terjadi.
Ketika menerima foto atau video seksi di chat room grup atau pribadi, aku hanya membacanya namun tidak mengomentarinya. Ketika bertemu dengan orang itu, aku juga tidak akan mengungkitnya. Aku juga pernah melontarkan lelucon seksual, tetapi rekan-rekanku yang lebih muda tidak tertawa, jadi aku tidak pernah melakukan hal seperti itu lagi. Sebaiknya kita membaca dan mengabaikan, daripada memberikan respons tidak jelas terhadap komentar-komentar yang meresahkan. Buat lawan bicara kita menyadari maksud kita. Apabila merasakan sesuatu yang aneh, kita harus menghindari situasi yang memungkinkan kita hanya akan berduaan dengan orang tersebut. Kalau harus berkomunikasi untuk alasan-alasan yang tidak bisa dihindari, kita harus mendokumentasikan segalanya. Ada baiknya kita merekam pembicaraan kita. Para korban seringkali berpikir, dia tidak akan melakukannya kali ini, bukan, atau dia bukan orang sejahat itu, atau dia sebenarnya orang baik kalau tidak bersikap seperti ini. Ini adalah kondisi psikologis yang dialami wanita yang dianiaya suaminya. Lah sudah sering merasa dikhianati nalurinya sendiri, jadi bagaimana mungkin orang lain akan percaya padanya? Jika memiliki hubungan yang sehat, ia tidak akan berpikir seperti itu. Pikiran seperti itu adalah bukti bahwa hubungan itu tidak sehat. Jika mendengar komentar-komentar yang mengandung pelecehan seksual, kita bisa berkata seperti ini, jangan-jangan dia begitu karena menganggap wanita itu putrinya. Tapi ayahku sendiri tidak pernah seperti itu padaku. Kalau aku merekam kata-katamu tadi dan menyebarkannya di internet, hal ini pasti akan heboh, bukan? Di masa sekarang ini, komentar seperti itu bisa menimbulkan masalah. Walaupun mengatakannya dengan nada bergurau, kita bisa sekaligus memberi peringatan bahwa komentar itu tidak pantas. Kenyataannya, pelecehan seksual sudah dianggap sebagai kejahatan kriminal di Korea sejak kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Profesor Shin di Seoul National University pada tahun 1993. Seorang karyawan kontrak yang bekerja di laboratorium Seoul National University pada saat itu, mengalami kontak fisik yang tidak senonoh dan menerima komentar-komentar seksual yang tidak pantas dari Profesor Shin. Ketika Wu memprotes, Shin menolak memberi rekomendasi agar kontrak Wu diperpanjang, bertentangan dengan janji awalnya. Setelah itu mengajukan tuntutan terhadap Profesor Shin, Presiden Seoul National University, dan negara atas kerugian yang dialaminya. Petugas dari Pusat Konseling Kekerasan Seksual di Korean People's Association berkata, kasus Profesor Shin ini adalah perkenalan legal terhadap konsep pelecehan seksual, bukan kekerasan seksual. Sebelum tahun 1992, tidak ada konsep tentang pelecehan seksual di Korea. Apakah itu berarti tidak ada kasus pelecehan seksual di tengah masyarakat? Tentu saja tidak seperti itu. Di masa kecilku dulu juga belum ada konsep tentang kekerasan rumah tangga. Persepsi sosial pada saat itu adalah kekerasan di antara pasangan suami istri tidak melanggar hukum. Istilah dating violence juga baru dikenal akhir-akhir ini. Hal-hal yang dulunya diabaikan kini mulai dianggap sebagai masalah. Dunia sudah berubah sejak orang-orang yang mendengar diri mereka disebut sensitif secara aktif menyuarakan ketidaksenangan mereka. Berkat mereka, para korban yang selama ini diam saja pun mulai angkat bicara. Masalah terkait pelecehan seksual berdasar pada korban itu sendiri dan apa yang dirasakannya. Kalau ia mengalami pelecehan, jangan mengabaikannya begitu saja. Kalau kita diam saja dan mengelak, kemungkinan besar hal itu akan terjadi lagi dan keadaan bisa memburuk. Kuncinya adalah kita harus yakin pada perasaan kita sendiri dan bersikap tegas. Para ahli menekankan bahwa respons cepat sangatlah penting apabila pelecehan seksual terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jika merasa sulit mengekspresikannya secara langsung, sebaiknya cari cara-cara lain untuk menunjukkan perasaan kita. Seperti tindakan kita apabila ingin mendisiplinkan anak kecil. Kita menatap mereka lebih dulu, menunggu sampai mereka berhenti. Apabila ia tidak berhenti juga, kita harus berbicara dengan tegas kepadanya. Tetapi jika orang itu tetap tidak mau berhenti, sebaiknya kita berbalik pergi. Ini adalah cara-cara paling mendasar untuk menghadapi pelecehan seksual yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari.